Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kami Inengah Kertabesung dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana kembali menyajikan materi tentang mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, khususnya dengan materi jamur. Adapun topik yang saya angkat kali ini adalah tentang ringworm. Ringworm pada hewan. Ini ringworm itu adalah penyakit jamur, walaupun itu namanya worm, awalnya memang diidentikan dengan penyakit yang disebabkan oleh cacing, tapi belakangan sudah diketahui bahwa itu adalah bukan cacing, tapi oleh jamur. Nah, ringworm ini merupakan suatu penyakit yang memiliki berbagai nama. Ada yang dikenal dengan dermatomycosis, ada tinea, ada papus unggas, kurap, atau phycopitosis. Ini adalah kucing yang terkena ringworm, begitu juga dengan anjing, baik pada kaki maupun pada kepala. Ini sapi juga bisa terserang ringworm yang warna putih-putih, bercak-bercak putih ini. Nah, adapun penyebabnya itu adalah jamur dari atau diistilahkan dengan dermatomycosis. Nah, bagaimana dengan penyebarannya? Penyebaran penyakit ini tersebar di dunia, baik di daerah tropis maupun subtropis. Nah, dan yang menjadi catatan dari penyakit ini adalah penyakit ini bersifat zoonosis, artinya dapat berpindah dari hewan ke manusia. Walaupun ini penyakitnya pada kulit, tentu sangat mudah nanti kalau kita memegang hewan yang terkena jamuran, berpotensi kita itu akan terserang atau terinfeksi oleh jamur ini. Nah, walaupun faktanya bahwa angka kematiannya itu tidak pernah dilaporkan, namun demikian, kalau kita melihat hewan peliharaan ini seperti ini, baik kucing maupun pada anjing maupun pada sapi, menderita seperti ini, tentu yang orang melihat itu akan merasa jijik. Jangankan untuk memegang, melihat pun itu tidak berkenan. Nah, itulah kerugiannya. Nah, kalau misalnya sapi terserang, tentu harganya akan menurun atau akan mengalami kerugian dari sisi ekonomi. Penyebabnya sudah kami sampaikan, itu adalah jamur yang bersifat superficial, artinya di luar permukaan tubuh. Itu ada Microsporum, ada Trichopiton atau Epidermophyton, dan Keratomycosis. Inilah genus ini yang sering, namun yang paling sering itu adalah Microsporum dan Trichopiton, baik pada manusia maupun pada hewan. Itu dua ini yang paling sering menyebabkan penyakit jamuran. Nah, penyakit ini, jamur ini, itu akan tumbuh dan makan nutrisi dari keratin yang ada pada bulu atau pada epidermis kulit atau pada rambut dan pada kuku. Itu dia menyerang dan memakan dari keratin sehingga nanti bulu-bulunya gampang lepas. Nah, penularannya bagaimana? Penularan penyakit ini yang pertama bisa melalui kontak langsung. Jadi kalau dari hewan ke hewan lainnya itu biasanya kontak langsung ataukah bergesekan dia antar hewan, tentu akan memindahkan jamur ini dari yang sakit ke yang sehat. Kemudian bisa juga melalui lingkungan yang tercemar. Yang tercemar ini melalui kandangnya, misalnya ada banyak patahan rambut yang menderita jamuran, ataukah sisiknya kena sisik-sisik, bekas-bekas sisik dari kulit itu, ataukah tanah yang terinfeksi oleh jamur, dan sisir yang kita menggunakan dari satu ekor berpindah ke ekor yang lain juga berpotensi nanti memindahkan penyakit jamur dari hewan sakit ke hewan sehat. Nah, karena apa? Karena di dalam lingkungan tersebut itu sudah mengandung arthrospora atau spora aseksual yang seperti ini, pipanya ini.
yang aseksual, ataukah juga dengan tercemar oleh konidia kayak ini. Nah, inilah nanti yang spora-spora inilah yang nanti menyebabkan perpindahan dari jamur itu. Jadi di induk semang yang baru atau di host yang baru dia akan berkembang dan menimbulkan infeksi pada hewan yang bersangkutan. Nah, ini Microsporum dan Trichopiton itu patogen pada hewan, paling sering ditemukan pada hewan, dan Epidermophyton itu patogen pada manusia. Ada yang mengklasifikasikan sebagai zoofilik, jadi penyakit jamur yang umumnya pada hewan tapi bisa berpindah ke manusia, itu zoofilik. Ada juga bilang antropofilik, itu yang terserang itu pada manusia, kecil kemungkinan tapi dapat itu berpindah ke hewan. Dan geofilik itu jamur-jamur yang ada di lingkungan yang akan mencemari ataukah menginfeksi atau berpindah ke manusia ataukah ke hewan. Penyebab utamanya ini ada dua, pada manusia dan pada hewan. Yang kiri itu cenderung pada hewan, Microsporum canis, Microsporum gallinae, kemudian Gypseum, kemudian Equinum, kemudian Nanum, ini pada babi, dan Pescicolar. Sedangkan yang di kanan ini, Trichopiton equinum itu pada manusia, kemudian Mentagophytes, kemudian Decimii, kemudian Perucosum juga sering ditemukan pada manusia. Nah, penyebaran penyakit ini sudah tersebar luas di dunia, baik daerah tropis maupun subtropis. Ini tersebar lebih-lebih daerah tropis dengan kelembaban yang tinggi merupakan kondisi optimal dari jamur ini sehingga memudahkan atau tetap berpindahnya penyakit ini dari hewan ke hewan lain, apalagi pada tempat-tempat yang hangat dan lembab. Nah, kemudian hewan apa saja yang terkena? Hewan yang terserang itu hampir semua hewan yang domestik bisa terserang, bisa rentan terhadap penyakit ini. Itu baik pada anjing dan kucing, sapi, kambing dan domba, kuda, babi, hewan pengerat atau kelinci, ataukah pada unggas bisa terserang dari penyakit jamur. Biasanya baik pada unggas itu pada sisik-sisik di kakinya juga sering jamuran, kemudian pada bulu-bulunya juga. Nah, kalau pada anjing, kejadian pada anjing itu awalnya itu ditandai dengan masa inkubasi sekitar 1-4 minggu dengan ditandai sebagai alopecia. Jadi sekitar 1-1 bulan itu masa inkubasinya, kemudian tandanya itu adalah alopecia seperti ini. Jadi kebotakan, kemudian ada nanti bersisik, berkerak, kemudian ada gatal dan eritrema. Nah, biasanya anjing ini itu mudah terserang biasanya pada anjing yang bulunya lebat dan dia senang di tempat yang lembab. Misalnya di anjing-anjing yang suka istirahat ataukah diam di kamar mandi, karena kamar mandi itu sangat adem sehingga nyaman dia. Nah, hati-hati kalau punya anjing yang suka di kamar mandi, maka kecenderungan akan terserang oleh jamur. Nah, secara morbiditas dan mortalitas masih sangat rendah, hampir kematiannya tidak ada. Kebanyakan anjing atau kucing tidak menunjukkan gejala klinis, jadi walaupun dia membawa penyakit ini tapi tanpa gejala, itu paling sering itu tanpa gejala. Nah, tergantung dari biasanya pada musim hujan itu sering terjadi infeksi jamur karena kelembabannya, kemudian juga kondisi hewannya. Kalau kondisinya kurang bagus, itu akan memudahkan terinfeksi. Kebersihan hewannya, apalagi jarang dimandikan ataukah jarang disampo, itu tentu akan memudahkan penyakit ini berkembang. Dan umur, biasanya lebih sering pada umur muda. Nah, kemudian pada anjing lebih cenderung pada anjing muda. Nah, ini contohnya.
Ini adalah contoh dari ringworm. Ini pada anjing muda. Jadi alopecia melingkar, kebotakan ini awalnya melingkar, kemudian rambutnya biasanya patah. Jadi kalau ada anjing yang bulunya tebal, lebat, panjang, kemudian begitu gampang dicabut, sekitar beberapa lembar bisa terlepas, patah, nah itu indikasi adanya jamuran, walaupun belum ditandai dengan alopecia atau kebotakan. Biasanya rambutnya patah di bagian pangkal. Nah kemudian bagian tengah biasanya ada sisik atau di sini agak pucat, ada kropeng, ada seperti serbuk-serbuk bubuk. Nah ini yang khas pada ringworm itu seperti ini. Jadi berbatas jelas, ditutup oleh kerak dan berbatas jelas. Inilah tanda spesifik pada ringworm. Anjing-anjing yang terserang. Dan penyebabnya biasanya adalah Microsporum canis. Nah, kemudian pada kucing, sering pada berbulu panjang, jadi cenderungan pada yang jamuran itu adalah pada berbulu panjang, karena bulu itu menyebabkan kelembaban yang sesuai untuk pertumbuhan dari jamur itu sendiri, kemudian keratin pada bulunya juga lebih banyak. Nah ini contohnya pada kucing yang terserang ringworm, itu pada daerah telinga. Ini pada kedua telinganya terserang, jadi ada alopecia pada kedua telinganya ini. Nah ini tidak perlu simetris, tidak mesti, bisa salah satu ataukah kedua-duanya, ataukah mungkin di tempat lain. Kebanyakan tanpa gejala pada kucing, kebotakan lokal, jadi tidak mesti simetris seperti kami bilang. Ini juga ini. Dan biasanya kalau tambah gatal, tambah digaruk. Penyebabnya adalah Microsporum canis. Jadi juga sering ditemukan pada kucing, itu Microsporum canis, dan biasanya itu ditandai dengan kelukaan karena gatal dan sering digaruk-garuk, itu menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Nah ini pada sapi, ini contoh-contoh pada sapi, kemudian ini pada domba, seperti ini. Jadi kulitnya gampang bulunya gampang lepas, ada lesi pokal kecil dan menyebar, kemudian abu-abu putih berkerak, ini berputih, kemudian ini keraknya. Penyebabnya adalah T-perukosum. Dan hati-hati, ini juga bisa berpindah ke manusia atau zoonosis. Kemudian pada babi, sering juga tanpa gejala, asimptomatis. Kemudian kalau ada gejala, biasanya diisi gejala dengan lesi keriput, ditutupi oleh kropeng tipis, coklat muda, dan mudah dihilangkan. Jadi sebenarnya mudah dihilangkan babi yang terserang ringworm. Ini contohnya babinya. Ini bercak-bercak seperti ini, merah-merah. Kemudian bulunya juga lepas atau alopecia. Jadi bulunya lepas sehingga kebotakan secara lokal. Penyebabnya adalah Microsporum nanum. Nah kemudian, kalau kita melakukan nekropsi terhadap hewan yang terserang jamur, tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa, karena perubahan yang kita terlihat itu hanya terbatas pada permukaan atau hanya sebatas kulit. Tapi kalau kulitnya kita nanti amati di bawah mikroskop, tentu akan perubahan-perubahan secara histologi pada epidermis kulit. Namun pada organ-organ dalam tidak menunjukkan hal-hal yang spesifik. Nah, tentu diagnosis yang pasti itu adalah dengan pemeriksaan klinis. Karena dengan ringworm ini sudah bisa dilihat secara klinis bahwa tandanya sudah spesifik pada bagian kulit yang ada bulunya. Nah, kalaupun nanti mau melakukan pemeriksaan lebih detail atau lebih rinci tentang jamur apa yang menyebabkan penyakit itu, bisa kita lakukan dengan pemeriksaan mikroskopis.
Jadi ambil apakah kerokannya ataukah mungkin rambutnya, patahan rambutnya kita ambil, kemudian dilihat mikroskop dengan menambahkan KOH. Kemudian dilihat di mikroskop, maka akan sangat jelas nanti kelihatan penyebab dari baik HIPA maupun konidianya itu akan kelihatan dengan jelas. Nah, kalau mau dibiakkan juga bisa dibiakkan dengan pada media biakan, agar sabaraud agar, glukosa. Ini sangat mudah dibiakkan, tidak terlalu sulit. Nah, koloni yang tumbuh bisa kita lakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Jadi sangat jelas nanti bentukannya bisa dilihat dengan mikroskop dengan pembesaran 10 kali 10 kali 10 ataukah 100 kali, itu sudah sangat tampak dengan jelas. Nah, penyakit ini atau ringworm ini itu punya diagnosa banding atau sering dikelirukan dengan penyakit-penyakit yang menyerang pada kulit. Misalnya kudis ataukah skabies. Jadi walaupun itu tampak berbeda, tapi secara samar bisa juga nanti kalau tahapnya awal bisa kita dikelirukan antara ringworm dan skabies. Ataukah gigitan serangga. Pada tahap-tahap dini mungkin bintul-bintul akibat gigitan serangga atau gigitan nyamuk tentu sangat mengelirukan. Walaupun nanti kalau gigitan serangga bersifat temporer. Infeksi bakteri juga bisa, pertama infeksi bakteri yang menyerang kulit. Dan jenis Staphylococcus itu bisa, walaupun nanti kerusakan yang timbulnya itu alopesianya sangat berbeda dibandingkan dengan infeksi bakteri. Ataukah juga alergi. Alergi yang ditandai dengan kegatalan pada kulit juga kadang-kadang disertai dengan melepasnya karena akibat garukan, hewannya gatal kemudian digaruk-garuk sehingga kelihatan seperti botak. Tentu dengan pengalaman kita sebagai orang yang menangani penyakit pada hewan, tentu akan mudah kita bedakan baik itu karena skabies, gigitan serangga, infeksi bakteri, alergi, maupun karena jamur. Bisa dengan mudah diamati secara klinis. Nah, spesimen yang perlu diambil untuk peneguhan diagnosa itu bisa diambil kerokan kulit. Jadi dikerok baik dengan skalpel, kemudian langsung diamati. Kemudian ataukah mungkin kalau kita raba, kita mendapatkan sekelompok rambut patah bagian pangkal. Nah, itu kita curiga juga terhadap ringworm. Itu juga kita bisa sebagai bahan pemeriksaan. Begitu juga kan keropeng yang dihasilkan, kemudian dilihat dengan mikroskop, maka akan terlihat bentukan jamur. Kemudian pengobatan. Nah, pengobatan penyakit jamur tentu tidak secepat pengobatan pada penyakit infeksi. Kesembuhannya tidak secepat pada penyakit infeksi. Pengobatan penyakit jamur ini sangat lama, walaupun kadang-kadang sering itu sembuh dengan sendirinya, tapi lama, bahkan bisa sampai 3 bulan baru tampak ada perubahan. Jadi jangan berharap seperti pada penyakit infeksi yang begitu kita obati atau tangani dalam beberapa hari akan sembuh. Tapi kalau penyakit ringworm tidak, perlu waktu, kemudian perlu juga menumbuhkan rambut sehingga akan nampak seperti normal. Jadi tidak seperti pada penyakit infeksi lain. Jadi kalau menumbuhkan rambut bisa setelah umur 3 bulan baru akan ada perubahan tumbuh rambut di tempat-tempat tersebut. Nah, obat yang bisa diberikan biasanya asam salisilat, sodium sulfa, ataukah asam lemak yang mengandung sapronal ataukah naprilat. Bisa digunakan. Kemudian juga bisa asam benzoat 10%. Kemudian biasanya yang ada di pasaran, baik yang ada di klinik-klinik hewan, biasanya dipakai salep ketokonazol. Inilah yang sering dipakai untuk penanganan secara obat luar atau pektoral. Ini sering digunakan
Walaupun ada nanti beberapa obat yang bisa diberikan secara oral, tapi kadang-kadang itu sangat berbahaya karena mengingat obat itu sangat toksik sehingga sangat berbahaya untuk diberikan secara oral. Harus tepat dosis, kemudian sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, pencegahan yaitu dengan salah satunya adalah vaksin. Ada beberapa vaksin yang beredar yang bisa digunakan untuk penanganan penyakit jamur ini. Kemudian di samping itu juga nanti kita tentu itu dengan kebersihan kandang. Kebersihan sangat diperlukan baik pada kebersihan hewannya maupun kebersihan kandangnya, itu mutlak. Kemudian dan yang perlu, yang pengalaman kami dapatkan bahwa anjing yang sering di kamar mandi, sekali lagi yang sering diam di kamar mandi cenderung akan mengalami penyakit jamur yaitu ringworm. Itu sebagai catatan. Dan vaksin ini ada, memang sudah beredar untuk jamur tertentu bisa diberikan vaksin, dan vaksin yang dianjurkan biasanya 2 kali. Kemudian kandang perlu juga didesinfeksi. Patut diberi catatan bahwa penyakit jamur itu penularannya melalui spora. Dengan demikian, ya mungkin kebersihan lebih diutamakan dibandingkan desinfeksi. Karena spora itu cenderung lebih tahan terhadap desinfeksi. Tapi tidak ada salahnya kalau kita begitu kita menaruh hewan ke kandang yang baru, sebaiknya itu dibersihkan, kemudian dilakukan desinfeksi. Nah, itu yang dapat kami berikan sehingga bermanfaat. Kalau ingin nanti mendapatkan materi tentang ilmu penyakit yang lain, kami sudah sajikan di media ini.